Dijak ngaji terus ya bosen ya. Aplikasinya dari ngaji kan kita bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum, dengan Tendra Istanabi masih di AMM Talks. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali dengan channel AMM Piungan. Kesempatan kali ini saya akan jagongan dengan Kang Bambang. Ya, selamat malam. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Ya, beliau ini adalah Komandan Kokam PCPM Piungan dan juga aktif juga di ranting Siti Mulyo. Siti Mulyo itu salah satu dari 3 ranting yang ada di Piungan. Jadi kita akan ngobrolin masalah perkaderan dan perkokaman, Kang. Iya. Ya, kader itu kan sangat penting ya dalam sebuah organisasi ya. Organisasi dakwah dan mungkin organisasi yang lain. Rauno kader ya, rauno penerus. Kader selalu dibutuhkan, selalu harus ada regenerasi, terutama di tingkat ranting tentu saja. Ranting itu, ada yang bilang ranting itu penting, dan mungkin ranting itu sangat penting, karena ya banyak kader yang tumbuh dari bawah, dari ranting. Iya, dari ranting. Gini Kang, jadi seberapa penting menurut jenengan kader, terutama level ranting? Ranting itu kan kalau dalam struktur Muhammadiyah itu paling bawah ya. Seberapa penting menurut jenengan Kang? Oke, terima kasih. Untuk ranting, pengkaderan di area ranting itu sangat penting sekali, karena boleh dilihat ya, dari teman-teman yang aktif di cabang itu banyak berasal dari ranting juga. Ranting berasal dari masjid-masjid. Jadi komunikasi antara masjid misalnya di sekitar Siti Mulyo itu kita gali biar menjadi ranting atau menjadi kader ranting di Siti Mulyo. Begitu juga dengan cabang kan. Nanti kalau kita sudah dapat di area ranting-ranting, nanti kita kumpulkan kader itu untuk cabang. Jadi sangat penting sekali kita gali kader dari ranting. Karena boleh dilihat teman-teman yang aktif sekarang di PCPM atau PDPM itu berasal dari ranting juga. Awalnya dulu berkecimpung di ranting ya? Iya lah. Soalnya jenengan juga di ranting Siti Mulyo, sekarang aktif di PCPM, Piunganan gitu. Ya. Jadi tadi disinggung juga di bawah ranting masih ada masjid-masjid ya? Iya, dari remaja masjid, kita kan galinya dari remaja masjid. Kalau di Siti Mulyo sendiri kan kita dengan forma muhanya itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk remaja masjid, untuk pengkaderan semacam itu. Ya intinya kelompok ke masjid-masjid ya, terutama remaja masjid di kelompok ke piye carane biar mereka kemudian saling berkomunikasi. Dan ya tadi akhirnya menggerakkan ranting itu. Karena kita Mas Tendra, kita saling menguntungkan ya. Kalau teman-teman yang ada di remaja masjid dengan adanya forma yang dibuat oleh AMM Siti Mulyo itu kan saling menguntungkan. Biar teman-teman remaja masjid kan juga paham tentang organisasi luar atau perkembangan gerakan-gerakan luar. Nah itu kan informasinya dari ranting-ranting itu, dan teman-teman ranting informasinya dari cabang semacam itu. Nanti kan grassroots-nya kan diaplikasikan di masjid-masjid itu. Iya, karena saya kira juga masing-masing kampung atau masing-masing masjid insya Allah ada orang-orang yang aktivisnya ya, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Tiap masjid biasanya ada risma, kemudian ada yang aktif. Piye carane sing aktif dijak seperti itu ya? Iya. Maka dari kalau kita di cabang ataupun ranting, kalau di ranting Siti Mulyo ataupun cabang Piungan, kita ngadakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah menyenangkan lah. Karena
kalau Muhammadiyah gerakannya mencerahkan dan menyenangkan, menggembirakan, semacam itu. Jadi kita acaranya juga menyenangkan, menggembirakan itu, biar menarik teman-teman remaja masjid atau teman-teman yang lain untuk gabung bersama kita kan. Gitu. Ya, jadi memang gerakan dakwah memang tidak akan lepas dari masjid ya. Dalam hal ini konteks Ranting itu ya masjid-masjid yang ada di kampung-kampung, di dusun-dusun yang dikelola oleh Risma, yang kemudian ya gimana cara mengelola atau mengkombinasikan antar Risma tadi yang kemudian membentuk Ranting yang pertama itu. Kemudian pripun Kang, pasti ada kesulitan dalam ngumpulkan orang lah. Mengumpulkan orang walaupun satu ranting ya, satu desa, mungkin beberapa kampung, itu gimana kira-kira menurut pengalaman jenengan? Kalau pengalaman saya kan kita di Siti Mulia ya, kita adakan kegiatan misalnya outbound, kegiatan bakti sosial itu. Jadi secara tidak langsung teman-teman yang kita ajak itu kita ajak senang-senang, jadi nggak terasa sudah masuk dalam kegiatan kita. Nanti kalau kita ajak kegiatan lain, nyenengnya kegiatan lain ya. Misalnya kalau tidak musim corona ya kita sering misalnya bagi takjil di perempatan sampahan. Nah itu kan kita ajak teman-teman yang lain kan, seneng ikut kegiatan semacam itu. Jadi golek kegiatan yang menyenangkan. Yang menyenangkan dan yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya orang belum paham Muhammadiyah, kita ajak kegiatan-kegiatan itu aja udah pasti senang, tertarik ya. Kuncinya mungkin nyaman mungkin ya. Nyaman, iya. Jadi ketika wes seneng ikut kegiatannya, seneng, kemudian nyaman dengan konco-konconya seperti ya. Iya. Walaupun belum Arab Muhammadiyah itu apa itu, tapi nek wes gabung konconya seperti itu mungkin. Soalnya kan di dalam gerakan itu teman-teman yang awam itu Mas Indra. Jadi belum tahu Muhammadiyah juga. Cenderungnya malah seperti itu. Cenderungnya hanya pengen ngaji, hanya ada yang pengen cari teman, berkegiatan yang positif. Berkegiatan positif semacam itu. Bermanfaat bagi orang lain biar caranya semacam itu. Ya. Makanya kemudian kita sebagai gerakan dakwah ya mewadahi itu. Iya. Yang pengen ngaji, kalau kita ajak ngaji, yang pengen misalnya bermanfaat bagi orang lain ya kita ajak baksos atau apa, kegiatan lain yang bermanfaat kan gitu. Berarti nggak cuma ngaji ya Nisa ya. Iyalah. Dijak ngaji terus bosen deh. Aplikasinya dari ngaji kan kita bermanfaat bagi orang lain kan gitu. Iya, maksudnya ngaji mungkin dijak outbound, dijak jak Gojek. Seperti itu ya. Jak nggak film atau apa semacam itu kalau teman-teman formal gitu. Jadi seneng lah insya Allah. Terus kalau anak zaman sekarang nih kan bicara masalah seneng tadi ya. Kayaknya terjadi pergeseran ya. Iya. Orang yang dulu mungkin senengnya agak beda dengan orang yang anak-anak muda sekarang lah. Saiki dolanan HP seneng. Anak muda 10 tahun yang lalu mungkin tidak terlalu kecanduan HP. Nah itu berhubungan Kang. Oke, karena pergeseran itu masa kalau 10 tahun atau sekarang itu kan kita ngikuti ya. Misalnya kalau dulu kita hanya sering ngumpul bakti sosial atau apa gitu. Kan gitu kegiatannya, ngaji, hampir-hampiran dan lain-lain. Nah sekarang kita juga mulai kita gunakan media-media yang kekinian juga yang disenangi. Misalnya kayak gini, kita pakai konten YouTube atau kita bikin film atau kita sering kegiatan fotografi ya semacam itu. Yang sekarang kekinian yang banyak diminati oleh anak muda itu. Iya. Anak sekarang dikon ngumpul agak susah sepertinya. Iya agak susah. Kesenangannya kan cukup mereka dapatkan lewat mungkin gadget ya. Ini paling rata-rata game saya canomi. Ya itu memang agak susah nek jambian
angger dijak outbound kan wis seneng. Mas. Dijak outbound numpak bis seneng. Seneng kalau iya kalau pas zaman saya tak jak outbound numpak bis, numpak truk aja seneng loh. Iya. Iya. Kita kegiatan susur sungai. Iya. Zaman dulu itu numpak truk seneng. Tapi kan sekarang juga berbeda ya. Iya. Tumpake truk ya mending nang omah dolan HP. Tapi apa namanya? Bisa aja. Saya kira dari berapa ribu anak muda yang di daerah kita masih ada yang seneng numpak truk semacam itu, seneng berkegiatan apa namanya outbound, seneng berkegiatan mungkin yang kayak dulu itu berpetualang itu juga masih ada yang seneng. Tetap masih ada orang yang suka berorganisasi itu tetap masih ada tetap. Masih ada walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang dulu. Kalau dulu kan misalnya kita nyaring satu kegiatan aja bisa 50 orang semacam itu. Sekarang ya 20. Mungkin karena dulu organisasi itu bagian dari dolan ya. Dolan, iya. Jadi ya karena neng omah tidak ada hal yang menarik ibaratnya gitu ya. Dia kerjaannya ya golek konco, dolan. Sementara saiki sudah punya teman di rumah, gadget itu, ya dia berkurang keinginan untuk di luar tadi ya. Tetap walaupun masih ada, insya Allah tetap masih ada orang-orang yang aktivis tadi ya, yang senang organisasi, yang senang diskusi dan seterusnya itu pasti masih ada. Pasti masih dan apa namanya semakin kedepanan tetap teman-teman itu masih semakin apa namanya pengen banyak menimba ilmu juga kan. Jadi pengen berorganisasi juga karena pengalamannya di luaran lebih jauh juga pengennya kan semacam itu. Ya kalau memang mereka menyadari ya organisasi itu sangat penting. Sangat penting sekali. Tidak hanya sekarang tapi ke depan ya mereka di dunia misal dunia kerja pasti akan selalu membutuhkan. Pasti. Skill-skill itu didapat ya dari organisasi ya. Iya dan kebanyakan dari teman-teman kita yang aktif dari dulu. Kalau sekarang di tempat kerja ya dia pasti kerjanya insya Allah sudah tahu tatanan organisasi kan. Dan cenderung mungkin posisinya lebih Iya. Sudah dibuktikan banyak teman-teman yang di Piungan aja misalnya di AMM itu. Karena di organisasi kita berlatih ya berinteraksi dengan orang lain ya. Iya. Memimpin dan seterusnya. Cak-cek. Iya, cak-cek. Seperti itu. Terus karena kita di Piungan dan terutama sebagian besar isinya kampung-kampung ya, tipikal kader itu seperti apa kira-kira Nek? Di teman-teman kampus ya tentu beda ya. Mereka tipikal yang pendidikannya cenderung sama mungkin ya. S1 misal. Kalau di ya level ranting tuh seperti apa? Tipikal yang pengalaman jenengan. Kalau menurut pengamatan saya karena beda-beda tipikal dari teman-teman yang masuk di misalnya yang masuk di Formamuha, masuk di IPM atau masuk di yang lain formasi atau Forkom Sri Martani kan berbeda-beda tipikalnya. Yang memang apa namanya ada yang memang sudah terpelajar. Jadi kalau ada juga yang tingkatan misalnya SMA gitu kan masih malu-malu. Biasanya betul. Biasanya kalau terpelajaran sudah misalnya sudah kuliah udah di kampusan sering diskusi. Kalau teman-teman di di dusun atau hanya langsung dari remaja masjid gabung ke Muhammadiyah biasanya masih malu-malu. Dan gerakannya juga berbeda nanti teman-teman ada yang senang di lapangan. Iya, ada maksudnya yang di lapangan ini bal-balan. Maksudnya pekerjaan lapangan gitu ya. Pekerjaan lapangan lah. Misalnya senang itu ayo outbound. Kayak tadi yang kegiatan-kegiatan seperti itu kita bisa ngajak remaja masjid lainnya. Misalnya senangnya bakti sosial. Ataupun kalau di Gokam penjagaan keamanan semacam itu. Ada yang senangnya jadi rescue
kalau kebencanaan atau yang lainnya. Ya. Jadi lebih ke tipikalnya lapangan itu tadi ya. Mungkin juga ada yang organisatoris sekali, mungkin pemikir begitu ya. Akademisi akademisi, tapi ada yang mungkin lapangan tadi ya. Iya. Tapi ya dua-duanya ya saling melengkapi tentu saja ya. Ya uniknya di Muhammadiyah itu. Iya. Uniknya kan itu menurut saya itu yang bikin menarik gitu loh. Iya, saling melengkapi yang teman-teman pemikir, yang teman-teman di lapangan juga paham tentang jalur pemikirannya. Uniknya gitu. Ya, kalau di AMM itu di remaja masjid itu bikin acara itu kan ya mesti butuh orang yang mengkonsep acara, kemudian mikir pembicaranya siapa, tapi juga ada yang bergerak gitu ya. Iya. Piye golek sound, piye golek duit, piye mengumpulkan massa, piye ngajak kancane, banyak elemen yang dibutuhkan ya. Tidak cuma ya nek cuma semuanya mikir semua nggak ada yang ngelakoni ya. Mana saya dulu berpikiran kalau saya aktif di kampung juga aktif di Muhammadiyah, karena saling mendukung ini kan nanti. Program-program remaja masjid yang kita kan kalau di Muhammadiyah kan banyak kampung ya, banyak dusun, banyak ranting juga kan, semacam itu. Jadi pemikiran-pemikiran yang ada itu yang bagus bisa kita bawa ke masjid kita, bagaimana cara mengembangkan semacam itu. Begitu juga nanti yang di masjid kita ada kekurangan atau kelebihan apa, bisa kita salurkan ke yang lain, semacam itu. Dan kita memang butuh komunikasi itu. Misalnya kayak beras zakat atau apa, atau kalau kegiatan di masjid kan korban zakat dan lain-lain, butuh ini berlebihan, kita mau salurkan di mana? Lah itu kuncinya di itu teman-teman yang ada di ranting jadi jejaring ya, semacam itu. Jadi kalau kita enak kalau ada jaringannya itu. Jaringan yang ya saling sepaham ya, sevisi. Manfaatnya gitu berorganisasi kan. Iya. Tadi menyinggung kalau di AMM Piungan itu ada 3 ya, tadi menyinggung masalah ranting, ada Formamuha itu di Desa Situmulyo, kemudian kalau formasi itu di Sri Mulyo, kalau yang di Sri Martan itu namanya Forkom. Jadi itu bagi yang belum tahu itu semacam forum ya, namanya forum. Ada IPM juga kan? Ya, kalau di cabang ada IPM. Ya, itu kan yang untuk pengkaderan dari ranting-ranting sekolah-sekolahan itu. Ya, yang istilahnya otentik ada di Piungan ya. Formamuha, formasi dan Forkom itu untuk menjaring tadi remaja-remaja masjid terutama ya. Kader dari remaja masjid. Iya, remaja masjid ya. Kemudian tadi menyinggung masalah Kokam dan jenengan kan juga komandan Kokam Piungan. Komandan Kokam Piungan. Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Iya. Kokam ya, yang belum tahu ya Kokam. Kalau teman-teman NU Ansor, GP Ansor ada Banser gitu. Banser. Nah, kalau di Muhammadiyah ada namanya Kokam. Iya. Bajunya sama dureng-dureng. Kalau Kokam itu baretnya warna merah. Itu namanya Kokam. Nah, bentuknya kan namanya kalau Kokam itu paramiliter ya. Itu dalam gerakan dakwah terutama Muhammadiyah itu, dan mungkin khususnya angkatan muda itu seperti apa menurut dengan fungsinya? Iya. Mungkin untuk Kokam saya batasi aja ya, karena saya hanya di level cabang, saya ngomong di level cabang aja ya. Jadi kita coba di Kokam itu mengaplikasikan atau belajar agama yang kita aplikasikan untuk lapangan, semacam itu. Jadi kita selain pengamanan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, kita insya Allah bermanfaat bagi umat. Bermanfaatnya apa? Kalau kita di kebencanaan, insya Allah Kokam kita siapkan di situ. Lalu kalau di corona ini, Kokam kita siapkan di misalnya kemarin ada pembagian sembako, semacam itu yang di lapangan itu kita siapkan teman-teman aksi-aksi Kokam, gitu ya, yang aksi-aksi atau penyemprotan, semacam itu kita siapkan teman-teman Kokam untuk di situ. Iya.
Kemudian terkait kader juga, sasaran kader Kokam itu seperti apa? Orang-orang yang seperti apa yang bisa masuk Kokam? Oke, kalau tadi yang ranting itu kan kita ambil dari remaja masjid ya kebanyakannya. Nah kalau Kokam uniknya ini, jadi teman-teman Kokam itu kalau awal-awalnya nggak di masjid aja pengen jadi gabung Kokam bisa. Ya uniknya pengkaderan di Kokam kan kayak gitu. Justru itu kelebihan ya. Kita ambil dari remaja masjid bisa, kita ambil dari orang yang tidak tahu tentang Muhammadiyah, ngertinya doreng-doreng juga ada juga. Dan atau, itu terbuka. Lebih terbuka teman-teman di Kokam. Jadi yang nggak paham Kokam juga ada ngertinya Kokam itu nek nenggon bencana ono. Aku pengen dadi kaya ngono atau pengen gabung kayak gitu semacam itu. Itu kalau di Kokam ya itu banyak sekali motivasinya untuk gabung di situ. Jadi yang sudah gabung tadi di Formamuha atau formasi atau Forkom, ada lagi yang gabung di Kokam. Yang belum tahu tentang Muhammadiyah juga gabung di Kokam. Taunya Kokam ya tadi yang misalnya di bencana ada aksi-aksi Kokam, tadi aksi ada Kokam semacam itu. Karena nek wis nganggo seragam doreng kan ketok luweh ngono ya, sangar. Iya. Mungkin awalnya mereka yang nggak tahu ya pengen golek itunya dulu ya, tapi ya nggak masalah, yang penting ya nggak masalah ya. Kalau di Kokam kita lebih luasan ya, gitu. Tentu yang kalau bagian dari PCPM atau pemuda Muhammadiyah jelas ikut Kokam, tapi bagi mereka-mereka yang di luar sana yang mungkin ya mohon maaf belum ngaji, belum rutin dan seterusnya, tetap bisa, itu peluangnya besar juga ya buat mereka ya. Nggak pernah ngaji aja boleh masuk Kokam kan gitu. Iya. Mewadahi orang-orang seperti itu ya. Iya. Ya. Kemudian ya tadi bedanya kalau Kokam dengan yang lain, apakah karena orangnya jadi cenderung mungkin lebih umum ya Kokam itu ya, atau mungkin orang yang seneng gelut, atau mungkin sing urakan dalamnya itu, atau mungkin bandingkan dengan yang lain, misalnya tadi ada Banser atau mungkin apa yang lain, seperti apa? Ya apa namanya? Memang saya nggak pengen nyoroti begitu banyak jauh ke mereka, tapi kita ngobrol ke dalam aja. Misalnya Kokam itu ya tadi kita kan berusaha mengaplikasikan ilmu agama yang kita miliki dalam bentuk lapangan gitu. Jadi kita kalau di Muhammadiyah dulu sinaune misalnya Al-Maun kita aplikasikan, semacam itu di Kokam itu. Berusaha untuk ya mempraktekkan sebisa mungkin ya. Mungkin bedanya dengan kalau yang lain nggak tahu saya aplikasinya kemana itu kita nggak tahu. Kalau kita ya, lalu pembiasaan dari teman-teman, misalnya kegiatan tapi sholatnya nggak lupa, misalnya kayak gitu. Kegiatannya sama dengan yang lainnya, tapi untuk hal ibadah, untuk tuntunan ya kita laksanakan semacam itu. Hanya melalui pembiasaan aja. Misalnya ada teman-teman di Kokam kan nggak semuanya tahu ngaji ya. Jadi kita melalui pembiasaan aja. Enak. Paling tidak didekati dengan tadi yang paling mudah dulu ya. Iya, pas kegiatan waktu sholat tidak sholat gitu. Kan enak lah. Iya. Rakudu yo sebaiknya baik, tapi rakudu ben malam Selasa kalau CPM kalau ngaji. Ya itu. Tapi kan lama-lama banyak temen yang gabung juga kan di situ kan. Kalau nanti sudah penasaran dengan Kokam atau dengan ngajinya AMM, PCPM, mesti gabung nanti. Iya.
Kokam Pingan itu berapa kira-kira jumlahnya? 100? Ya kalau keseluruhan 100, tapi kan ada apa namanya senior, ada junior atau teman-teman yang apa namanya sekarang masih aktif di lapangan atau yang sekiranya sudah, kalau senior-senioran sudah waktunya duduk di PJM semacam itu banyak. Jadi banyak yang apa namanya pengen nyumbang kokam lewat pemikiran atau lewat dana atau lewat gerakan tadi, apa namanya, saya nyumbang tenaga semacam itu. Jadi kegiatannya yang melalui tenaga itu. Ya, yang jelas ya secara umum lumayan banyak ya 100. Banyak. Dan ya selama ini tetap aktif ya aksi kesiapsiagaannya yang paling kekinian ya tentu COVID ya. COVID. Mungkin kalau dulu ya bencana tetap pasti berperan aktif ya seperti itu ya. Ya. Mungkin itu Kang Bambang, pembicaraan kita menarik sekali mengenai tadi ya di awal kita bicara pengkaderan dan kemudian kita singgung tadi juga mengenai kokam ya. Perkaderan itu dari mana saja ya. Di kokam itu bisa membentuk kader atau menerima kader dari yang mungkin lebih umum atau yang lain, dan tadi ada tipikal kader. Gimana cara menjaring teman-teman dari remaja masjid, bikin jejaring antar ranting dan seterusnya. Itu sangat penting ya, karena cabang ibaratnya ranting itu penyuplai kader paling awal untuk gerakan ya. Ranting kemudian cabang ya, kemudian dia bisa unggul lagi, kemudian bisa ke daerah ya, dan bahkan ke wilayah. Iya gitu. Jadi pemetaannya kalau tadi ya teman-teman ranting misalnya Forma Muha, Forkom, formasi itu kan jelas teman-teman yang dari remaja masjid. Kalau yang dari Kokam itu umum. Umum itu lebih ke misalnya pribadi pengen ikut Kokam, gabungan semacam itu. Ya. Kayak gitu. Ya, baik, menarik sekali Mas Bambang, terima kasih waktunya. Dan semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Ya, terima kasih. Ya, kita akhiri diskusi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.